Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Vira Chun. Dan di video kali ini aku akan membahas salah satu soal TIU yang paling banyak di request, yaitu tentang silogisma. Kenapa ini banyak di request? Karena ini banyak banget menjadi masalah gitu di tes SKD CPNS 2023 kemarin. Karena model-modelnya tuh panjang-panjang dan sangat membingungkan gitu teman-teman. Jadi sesuai dengan request kalian nih di kolom komentar sebelumnya, aku sudah menyiapkan soal-soal yang menggambarkan real test di tahun 2023. Jadi jangan sampai ketinggalan nonton video ini sampai habis ya. Nah, buat teman-teman yang gak mau ketinggalan info dan tips dan trik untuk tes CPNS, kalian bisa follow aku di Instagram Virachun CPNS atau di TikTok Virachun, atau teman-teman bisa kunjungi website aku juga di virachun.id untuk memperoleh sumber-sumber belajar yang lebih lengkap. Oke, kita langsung ke soalnya. Oke, sebelum kita mengerjakan nih teman-teman, jangan lupa kalian pause dulu video ini, lalu coba kerjakan dan analisis sendiri. Setelah itu kamu boleh melanjutkan video ini dan mendengarkan penjelasan dari aku sambil mencocokkan jawaban kamu nih. Biar kamu tuh latihan juga, jangan langsung menunggu jawaban gitu, tapi latihan menganalisis, melatih penalaran kamu, dan melatih strategi kamu dalam menjawab soal. Oke, kita baca dulu soalnya ya. Jika Anda menyelesaikan tugas tepat waktu, maka Anda akan mendapatkan pujian. Orang yang rajin bangun pagi pasti memiliki pribadi yang disiplin. Jika memiliki pribadi yang disiplin, maka tentu selalu menyelesaikan tugas tepat waktu. Hari ini Anda mendapatkan pujian. Oke, jadi premis yang terakhir itu adalah hari ini Anda mendapatkan pujian. Nah, pujian itu ada di mana teman-teman nih, berkaitan dengan premis yang mana? Oke, premis yang pertama ya, yang ini ya. Jika Anda menyelesaikan tugas tepat waktu, maka Anda akan mendapatkan pujian. Oke, tapi masalahnya premis kita harus menyimpulkan kan dari semua premis yang ada. Sedangkan yang premis kedua itu agak-agak rada nggak nyambung gitu dengan premis yang pertama. Tapi coba lihat lagi premis yang berikutnya. Orang yang rajin bangun pagi, misalkan ini orang yang rajin bangun pagi itu adalah P ya. Maka atau pasti memiliki pribadi yang disiplin. Ini Q. Oke, P maka Q. Kemudian jika memiliki pribadi yang disiplin itu adalah Q ya. Berarti ini Q. Kemudian maka tentu selalu menyelesaikan tugas tepat waktu. Berarti ini R. Q di sini sudah tereliminasi ya. Jadi tinggal P maka R. Rajin bangun pagi, selalu menyelesaikan tugas tepat waktu. Kemudian hari ini mendapatkan pujian. Jadi yang pujian ini kita ibaratkan dengan S teman-teman ya. Nah, dan kaitannya tuh ada di premis yang pertama. Jika Anda menyelesaikan tugas tepat waktu di sini R ya. Nah, di sini kita bisa eliminasi nih. R juga di sini. Berarti ini kita eliminasi, maka Anda akan mendapatkan pujian. Nah, pujian ini S teman-teman ya. Jadi yang tersisa di sini tinggal P kan kalau aku tulis seperti ini, P maka Q, kemudian Q maka R, kemudian R maka S. Nah, ini eliminasi, ini yang tersisa P maka S. Kemudian yang terakhir, hari ini Anda mendapatkan pujian. Mendapatkan pujian itu S teman-teman ya. Jadi premis yang kedua di sini S. Berarti kesimpulannya kalau P maka S, kemudian premis yang berikutnya itu adalah S, itu tidak dapat disimpulkan. Kecuali misalkan P maka S, kemudian di sini P, kesimpulannya adalah S. Jadi maksudnya orang yang rajin bangun pagi itu akan mendapatkan pujian. Kamu mendapatkan pujian ya belum tentu karena hanya bangun pagi gitu, bisa saja hal lain. Sedangkan kalau ini rajin bangun pagi mendapatkan pujian, kemudian kamu bangun pagi ya udah pasti kamu mendapatkan pujian gitu.
Oke, jadi kesimpulannya adalah tidak dapat disimpulkan. Oke, kita ke soal nomor 2. Ingat, jangan lupa pause dulu ya, terus jawab dulu. Oke, seseorang yang minum jamu, pasti tubuhnya sehat. Anton akan berangkat ke kantor jika tubuhnya sehat. Ternyata Anton tidak berangkat ke kantor. Jadi yang kamu bisa langsung lihat yang sama di sini kan tentang tubuhnya sehat, ya kan? Tubuhnya sehat. Nah, perhatikan di premis yang kedua, Anton akan berangkat ke kantor jika tubuhnya sehat. Ini kan sama aja kalau kita bilang jika tubuhnya sehat, Anton akan berangkat ke kantor. Sama aja kan? Nah, di sini kalau aku tulis seperti ini, P itu adalah seseorang yang minum jamu, ya. Kemudian tubuhnya sehat itu adalah Q. Anton akan berangkat ke kantor jika tubuhnya sehat. Tubuhnya sehat kan itu Q ya. Berarti ini kan Q, ya kan? Berarti ini sudah tereliminasi dong. Nah, berarti di sini adalah S. R aja deh, jangan S. PQR. Berarti ini kan sudah tereliminasi, tersisa P maka R. Seseorang minum jamu akan berangkat ke kantor, gitu ya. Ternyata Anton tidak berangkat ke kantor. Berangkat ke kantor itu R kan. Berarti kalau tidak berangkat ke kantor, itu kan artinya negasi R. Ingkaran ya, negasi R. Berarti kesimpulannya adalah, ingat ini adalah modus tollens ya. Jadi kalau P maka R, kemudian negasi R, kesimpulannya itu adalah negasi P. P itu apa? Seseorang yang minum jamu gitu. Minum jamu. Berarti kalau negasi P, Anton tidak minum jamu. Itu terletak di choice bagian C. Oke, bisa ya teman-teman diingat-ingat lagi modus tollens, modus ponens. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Tapi sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya, aku mau info ini ke teman-teman. Jangan sampai kalian ketinggalan info kalau Bimbel Intensif SKD CPNS 2024 bersama aku Viracun, batch yang keempat sudah dibuka pendaftarannya. Jadi teman-teman bisa daftar di www.viracun.id. Kelas akan kita mulai di tanggal 17 April 2024. Jangan sampai ketinggalan karena ada banyak banget fasilitas yang akan kamu dapatkan. Ada 20 kali nih pertemuan via Zoom secara langsung. Kita akan membahas tuntas nih tentang TWK, TIU, dan TKP. Dan yang paling penting, semua materi yang ada di bimbel ini tuh sudah berdasarkan real test SKD 2023. Bukan cuma berdasarkan kisi-kisi, tapi kita benar-benar sesuaikan dengan real test yang kemarin. Jadi teman-teman yang sulit untuk mencari sumber-sumber belajar yang up to date, sekarang kan banyak sekali ya sumber-sumber belajar tes CPNS, tapi untuk memilih sumber belajar yang terupdate kan itu sulit teman-teman ya. Jadi jangan khawatir, kalian bergabung saja di Bimbel Intensif bersama Viracun dan teman-teman bisa mengakses semua materi ini selamanya. Jadi meskipun bimbelnya udah selesai, teman-teman masih bisa mengulang-ulang rekaman bimbelnya. Dan buat teman-teman yang sibuk, yang punya pekerjaan gitu ya, teman-teman jangan khawatir karena setiap pertemuan itu akan kita bagikan akses untuk rekamannya. Jadi misalkan pun teman-teman gak sempat ikut, kalian tetap bisa mengulang-ulang rekaman kelasnya. Dan tersedia PR di setiap pertemuan nih. Jadi teman-teman tuh akan di-push untuk konsisten belajar karena kalian akan belajar bareng dan setiap selesai pertemuan Zoom itu kita ada PR lagi, kita ada kuis lagi yang dibahas bersama-sama sampai tuntas dan kita akan mulai benar-benar dari basic teman-temannya, terutama untuk TIU. Jadi banyak banget yang request, Kak aku pengen basicnya gitu. Kita akan bahas di sini basic TIU sebanyak 2 kali pertemuan. Jangan khawatir, jadi kita akan mulai dari start yang sama. Nah, aku tunggu ya di Bimbel Viracun. Jangan lupa daftar di www.viracun.id. Soal nomor 3, skor SKD saya bisa maksimal jika belajar dengan sungguh-sungguh. Jika skor SKD saya maksimal, saya dapat melanjutkan ke tahap SKB. Saya tidak dapat melanjutkan ke tahap SKB.
Simpulannya adalah, oke. Di sini teman-teman yang dinotis yang berulang tuh yang mana? Skor SKD maksimal kan? Oke. Di sini yang berulang ini teman-teman. Jadi kan kalau aku bilang jika belajar dengan sungguh-sungguh maka skor SKD saya maksimal kan sama aja ya. Jadi anggaplah ini P-nya, terus ini Q-nya. Nah, kemudian ini Q-nya. Berarti ini sudah tereliminasi nih teman-teman. Saya melanjutkan ke tahap SKB, berarti ini adalah R-nya. Oke. Saya tidak dapat melanjutkan ke tahap SKB, berarti yang tersisa adalah P maka R, kemudian ingkaran dari R. Nah, ini seperti yang sudah aku bahas tadi ya. Berarti kalau premis keduanya adalah ingkaran R, kesimpulannya adalah ingkaran P, di mana P itu adalah belajar sungguh-sungguh. Berarti saya tidak belajar dengan sungguh-sungguh ya, ingkaran P soalnya, ingkaran P. Jadi jawabannya adalah bagian C. Gimana? Jawaban kamu sama kan? Oke, soal yang keempat. Jika Ali bangun kesiangan, dia pasti panik. Jika Ali panik, dia akan tergesa-gesa. Jika Ali tergesa-gesa, dompetnya akan ketinggalan. Ternyata Ali membawa dompetnya. Simpulannya adalah, oke teman-teman, ini kalau dianalisis gampang banget ya. Jadi di sini yang berulang adalah panik ya. Yang pertama itu adalah panik. Oke, berarti di sini P maka Q. Kemudian ini Q-nya, dia akan tergesa-gesa, R-nya, berarti ini tereliminasi. Kemudian jika Ali tergesa-gesa, dompetnya akan ketinggalan, berarti ini R, kemudian ini S, dompetnya akan ketinggalan. Ini tereliminasi lagi teman-teman. Ternyata Ali membawa dompetnya. Nah, yang tersisa adalah P maka S. S itu dompet ketinggalan. Terus kalau membawa dompet berarti kan ingkaran S, iya kan? Ingkaran dari tidak ketinggalan kan membawa, ya kan? Nah, berarti kesimpulannya adalah ingkaran P ya. P itu apa? Bangun kesiangan. Ingkaran dari bangun kesiangan yang tidak bangun kesiangan. Jadi jawabannya adalah bagian B. Oke. Nah, gimana teman-teman? Mulai ada gambaran kan gimana cara menyelesaikan soal silogisme seperti ini. Tapi jangan salah paham dulu, karena bentuk soal silogisme itu bukan hanya yang seperti ini ya. Masih banyak lagi bentuk-bentuk yang lainnya yang harus teman-teman kuasai. Dan untuk kalian yang mau lebih lengkapnya lagi, kalian bisa join di Bimbel Viracun. Kita akan bahas sampai tuntas. Karena di satu kelas aja untuk membahas ini tuh kita biasanya bahas 2-2,5 jam gitu teman-teman. Jadi di YouTube itu sangat-sangat terbatas ya untuk konteks seperti ini. Jadi buat teman-teman yang mau lebih lengkapnya lagi, jangan lupa join di Bimbel Viracun. Oke, ini untuk soal yang kelima teman-teman ya. Silahkan kalian pause dulu kemudian jawab sendiri ya. Jika Tiffany rajin belajar, maka ia naik kelas. Jika Tiffany tidak dapat hadiah, maka ia tidak naik kelas. Tiffany rajin belajar, maka kesimpulan yang tepat adalah, oke teman-teman, di sini yang berulang yang mana ya? Naik kelas ya. Di sini naik kelas. Nah, kita lihat dulu. Jika Tiffany rajin belajar, ini kita misalkan dengan P ya, kemudian maka Q, berarti Q itu adalah naik kelas. Di sini jika Tiffany tidak dapat hadiah. Hadiah ini case baru lagi ya, berarti ini adalah R. Tapi di sini ada tidak nih, berarti ingkaran R. Maka ia tidak naik kelas, maka tidak naik kelas. Naik kelas itu akan adalah Q teman-teman ya. Berarti kalau tidak naik kelas itu adalah ingkaran Q. Oke, ingat ingkaran R maka ingkaran Q itu ekuivalen atau setara dengan Q maka R. Jadi jika Tiffany tidak dapat hadiah maka ia tidak naik kelas, itu setara dengan jika Tiffany naik kelas maka ia akan dapat hadiah, seperti itu. Nah, berarti kalau seperti ini P maka Q, kemudian Q maka R, berarti Q-nya udah tereliminasi dong. Berarti sisa P maka R. Nah, kemudian yang premis yang terakhir, Tiffany rajin belajar.
Tiffany rajin belajar. Rajin belajar itu P ya. Nah, kalau P maka R, terus premis keduanya P, maka kesimpulannya adalah R. Apa itu R? R itu Tiffany dapat hadiah ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah bagian B. Tiffany dapat hadiah. Gimana teman-teman? Ini akan cukup sulit ya kalau kalian tuh belajar sendiri dan mencari sumber yang seperti ini tuh emang sulit gitu teman-teman, emang harus ditekunin. Dan kalau kalian nggak punya waktu gitu ya, sangat-sangat sulit untuk mencari informasi dan sumber seperti ini, jangan khawatir karena kita tuh sudah mengumpulkan semuanya di Bimbel Viracun dan menyusun berbagai strategi yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan soal-soal yang membingungkan gitu di tes CPNS. Jadi aku tunggu teman-teman ya di Bimbel Viracun, daftarnya di viracun.id. Kalian bisa ketikkan ini langsung aja di Google gitu ya, atau aku sudah sematkan nanti di kolom komentar di video ini. Oke teman-teman, next kalian mau dibuatin video apa lagi nih? Komen di bawah ya. Video ini emang aku buat berdasarkan komen kalian sebelumnya. Jadi jangan malas-malas komen ya, biar aku lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Nah, ini PR buat kalian. Jangan lupa dikerjakan. Coba analisis dulu sendiri sebelum mencari jawaban di kolom komentar. Kalau sudah, teman-teman juga jawab di kolom komentar ya, biar aku bisa lihat kalian jawab apa saja. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.